Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Husnul Vita Babianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenai materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Simak video selanjutnya ya. Materi mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan materi yang diambil dari kelas 7 sekolah menengah pertama, tepatnya di semester 2. Pembahasan pertama yang akan kita bahas pada materi ini yaitu mengenai pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan pesan. Menurut agama Islam, malaikat artinya makhluk Allah gaib dan diciptakan dari nur atau cahaya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah percaya sepenuhnya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan juga siang. Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat dan patuh terhadap perintahnya dan tidak pernah berbuat durhaka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang suci dari keinginan nafsu. Ia selalu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Selanjutnya adalah tujuan diciptakannya malaikat. Tujuan diciptakannya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat. Adapun ciri-ciri dari malaikat, yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, malaikat beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat bertasbih, bertahmid, dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malaikat selalu membantu dan meneguhkan hati nurani. Yang kelima, malaikat selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, malaikat tidak berkelamin laki-laki dan juga tidak perempuan. Kemudian selanjutnya, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dalam jumlah yang banyak. Namun pada bab ini kita akan mengetahui 10 malaikat yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah kepala seluruh malaikat. Dalam Al-Quran banyak nama yang diberikan kepadanya, seperti Ruhul Amin yang berarti roh yang diberikan kepercayaan, Ruhul Kudus yang artinya roh yang suci, dan sebagainya. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Wahyu tersebut untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Segala yang terjadi di bumi dan alam sekitarnya sangat mengagumkan.
Hal ini tentunya akan mempertebal keimanan kita kepada Allah. Malaikat yang ditugasi Allah untuk mengatur jagat raya ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur perputaran dan perjalanan galaksi yang tak berujung, mengatur bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya, mengatur perjalanan tata surya, mengatur bumi dengan segala isinya, mengatur turunnya hujan, panas, siang dan malam, berat dan ringan, dan sebagainya. Semua tugas itu dilakukannya dengan izin dan juga kehendak Allah SWT. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil merupakan perintah Allah. Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama mengakibatkan rusaknya seluruh dunia dengan segala isinya, termasuk matinya semua makhluk yang hidup. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, pembangkitan semua umat manusia dari alam kubur dan dikumpulkannya di padang mahsyar untuk dihisab. Kemudian yang keempat, yaitu malaikat Izrail. Malaikat Izrail disebut juga dengan malaikat maut. Hal ini dikarenakan malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Setiap perkataan dan perbuatan manusia pastilah akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik dan buruk kita terhindar dari pengawasan kedua malaikat Allah, yakni Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan perkataan manusia. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib yang selalu ada di sebelah kanan manusia, sedangkan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid yang selalu berada di sebelah kiri manusia. Yang keenam, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu alam kubur. Di alam kubur ini, manusia akan ditanya oleh dua malaikat Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Yang kedelapan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan memelihara surga yang merupakan tempat bagi manusia untuk menerima ganjaran pahala sebagai balasan perbuatan baiknya selama hidup di dunia. Sekian penjelasan saya mengenai materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga bermanfaat.